Hai sahabat Imigrasi Batam, jumpa lagi dengan saya Ade di Hai Podcast bersama Humas Imigrasi Batam. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber istimewa. Kebetulan masih dalam suasana Hari Bakti Imigrasi ke-72. Hari ini hadir Bapak Ramlan Supriyadi. Beliau merupakan PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau. Selamat malam Bapak, izin. Selamat malam Mas. Siap. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak. Jadi grogi Pak ngomong sama Bapak. Santai ya. Iya Pak. Malah saya ntar grogi juga. Siapa Pak? Kebetulan di sela-sela kesibukan beliau sempat nih datang hari ini untuk mampir di podcast Imigrasi Batam. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Nyari kopi sebetulnya. Nggak dapat kopi Pak. Kopi. Izin Pak, mungkin sedikit sharing aja Pak. Sebenarnya ngobrol sharing. Mungkin kan hari ini tadi pagi kebetulan Pak dilaksanakan deklarasi janji kinerja Pak ya di Lapas kelas 2 Batam. Nah mungkin sahabat Imigrasi Batam juga nggak tahu nih Pak, maksudnya tujuannya diselenggarakan deklarasi itu untuk apa sih Pak? Dibuat masyarakat Pak, izin Bapak. Baik Mas. Sebetulnya gini ya Mas Ade. Kinerja kita itu sebetulnya sudah kita laksanakan setiap tahunnya, setiap bulan dan setiap hari. Tapi dipandang perlu untuk ada suatu momen, suatu kesepakatan bersama berupa deklarasi atas janji kinerja. Itu hanya mengingatkan kita saja bahwa kita pernah mendeklarasikan kinerja tersebut. Sehingga kan itu merupakan janji-janji kita sendiri ya yang kita buat bahwa kita akan seperti ini gitu. Tentunya itu dalam rangka mendukung kinerja Kemenkumham dengan judul untuk deklarasi kinerja tahun ini ialah meningkatkan kinerja Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak serta mendukung program pemulihan perekonomian nasional dan reformasi struktural. Jadi dengan adanya deklarasi janji kinerja ini dan yang tadi ditandatangani oleh seluruh KOPT, Lapas, Rutan dan Kanim di Kota Batam, itu sudah merupakan momen di mana kita sama-sama saling mengingatkan nantinya. Secara berjenjang saling mengingatkan bahwa kita sudah membuat janji loh, sehingga dengan adanya momen tadi menjadi reminder untuk kita bahwa itu harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh untuk intinya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah begitu sahabat Imigrasi Batam. Jadi sebenarnya deklarasi janji kinerja ini dilaksanakan itu supaya kita ini sebagai petugas atau insan Kemenkumham tuh sadar bahwa kita tuh harus kerja dan pada akhirnya bermuara pada pelayanan masyarakat, betul Pak ya? Betul. Jadi intinya itu tetap sahabat Imigrasi Batam menjadi prioritas kita gitu Pak ya? Betul Pak ya? Kita karena apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita rencanakan, kita kerjakan, ujung-ujungnya atau muaranya ya kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, betul begitu. Berarti sahabat Imigrasi Batam sangat istimewa buat kita, Pak. Gitu Pak. Iya, sangat. Ya Pak, kemudian imigrasi kan baru kemarin kita Hari Bakti Imigrasi Pak. Kemudian kita mengadakan apel gabungan Pak dengan beberapa instansi. Kebetulan Bapak Menteri Hukum dan HAM juga sempat Pak ya datang ke kita melaksanakannya. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Maksudnya jalannya apel gabungan di sana, terus manfaatnya ke depannya gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak, izin Pak? Baik, gini ya Mas Ade ya. Siapa? Kemarin itu ada momen yang sangat besar dan sangat baik dan monumental sekali. Di mana pada saat itu kita melaksanakan apel gabungan seluruh aparat penegak hukum yang ada, dan ini skalanya nasional, sehingga ini sangat bermanfaat untuk peningkatan dan pelaksanaan tusi kita, kewenangan kita dalam hal penegakan hukum keimigrasian khususnya di perairan.
karena khususnya di wilayah Kepulauan Riau ini 96% adalah wilayahnya perairan dan berbatasan dengan negara-negara lain, sehingga perlu ada upaya-upaya. Jadi selain sebagai gerbang masuknya lintasan orang asing dan pemeriksaan dokumen keimigrasian, kita juga mempunyai fungsi penegakan hukum untuk di wilayah perbatasan dengan negara-negara lain, negara tetangga kita yang tentunya berbatasan dengan dibatasi di wilayah perairan, dan itu sangat penting. Dan pada kegiatan itu juga hal yang sangat kita mungkin baru kita lihat, yaitu ada suatu simulasi. Simulasi berupa intercept, dan di situ merupakan gabungan semua. Saya lihat ada TNI Angkatan Udara, ada dari PSDKP, ada dari Bea Cukai, dari keimigrasian, semua yang mempunyai fungsi yang sama terhadap dalam menjaga kedaulatan negara ini, pada khususnya di wilayah perairan. Kemarin dalam simulasi tersebut sudah terlihat adanya suatu sinergitas bahu-membahu antara instansi dalam rangka meningkatkan kedaulatan kita di wilayah perairan, dan itu sangat-sangat hal yang baru yang mungkin juga karena saya melihat langsung kemarin itu cukup luar biasa kalau menurut saya. Hal yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh saya, wah ternyata sangat keren benar. Sampai ada manuver kayak kapal kapal laut gitu Pak ya, terus ada pesawat kan, jadi terlihat sinergitas supaya jadi mungkin menggambarkan bahwa instansi-instansi di Kepulauan Riau itu berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negeri Pak ya. Jadi kita memang Kepulauan Riau tuh agak sedikit khusus Pak ya, letaknya juga secara geografis, jadi bersinggungan langsung dengan Singapura, Malaysia, kemudian juga Kepulauan Riau juga memiliki kekhasan wilayah kerjanya berpulau-pulau Pak, ya kan? Jadi ada Pulau Batam, Pulau Bintan. Jadi memang dengan adanya Opsgab kemarin, apel gabungan itu menggambarkan bahwa kita itu siap untuk menjaga kedaulatan negeri Pak, gitu sedikit Pak ya. Dan itu dengan adanya apel gabungan tersebut juga menjadi pengingat ya, dan mungkin menjadi pola apabila terjadi seperti apa yang kita lakukan pada saat simulasi. Masing-masing sudah tahu fungsi dan perannya sebagai apa yang harus dia kerjakan, tanggung jawabnya sampai di mana, sehingga sudah meminimalisir adanya miskomunikasi antara instansi penegak hukum di perairan kita. Betul Pak. Jadi memang seperti itu sahabat Imigrasi Batam. Mungkin nanti kalau misalnya mau pengen tahu lebih jauh lagi tentang hal yang terjadi kemarin, boleh dilihat di Imigrasi Batam nih, di Instagram kita @imigrasi Batam. Boleh juga di follow, terus di Facebooknya Pak, kita punya Facebook, sama di Twitter juga Pak @imigrasi Batam. Jangan lupa follow ya. Nah Pak, mungkin yang terakhir Pak, mungkin Bapak ada sedikit pesan atau harapan dari Bapak untuk kami Pak di sini di Imigrasi Batam secara umum, khususnya dan umumnya untuk insan Kemenkumham di Kepulauan Riau Pak, izin Pak. Baik, meskipun kita tahu, kita sama-sama melihat bahwa sudah sangat banyak inovasi yang dilakukan oleh Kadin Batam, khususnya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Masyarakat semakin mudah dan semakin mudah mencapai akses untuk menerima pelayanan di kantor imigrasi khusus Batam ini. Akan tetapi sebagai insan pengayoman, apalagi anak muda seperti Mas Ade ini, tidak boleh terlalu cepat puas. Mari kita adakan lagi inovasi-inovasi yang tentunya akan semakin meningkatkan fungsi dan tugas Kadin Imigrasi pada khususnya, dan seluruh UPT insan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kepulauan Riau, yang tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa muaranya tetap kepada peningkatan pelayanan pada masyarakat. Karena apapun yang kita lakukan
dengan dukungan fasilitatif dan sebagainya, anggaran dan sebagainya, SDM, itu ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas kita adalah kepuasan masyarakat yang meningkat terhadap pelayanan dari Kemenkumham di wilayah Kepulauan Riau ini. Wah, terima kasih banyak Bapak waktunya dan penjelasan yang sangat rinci Pak. Mudah-mudahan harapan-harapan yang dikemukakan Bapak dapat terlaksana Pak ya. Jadi ujung-ujungnya peningkatan kualitas pada masyarakat juga akan lebih meningkat Pak ya. Amin. Terima kasih banyak waktunya Pak. Semoga sehat selalu Bapak dan sahabat Imigrasi Batam, jangan lupa nanti ditonton podcast selanjutnya yang lainnya, masih banyak dan jangan lupa untuk di-subscribe sebelah sini. Nanti diedit sama Pak Adi, sebelah sini tulisan subscribe-nya. Nanti juga jangan lupa dibunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan, tidak tertinggal info-info terkini tentang imigrasi. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat jumpa. Sampai jumpa, bye.